Yang sesi sebelumnya hostnya siapa tadi? Aku. Widya, Miss. Widya. Iya. Widya di emailnya masih muncul 2 kali ya Widya? Udah diatur tadi. Udah. Oh sudah. Udah. Sudah diperbaiki ya. Saat saya ngisi masih muncul 2 tadi. Iya. Udah diatur tadi. Widya. Oh, oke. Widya. Hah? Nanti kayak waktu itu ya, Wid. Iya, udah diatur kok. Yang waktu itu kayak waktu bahas pertama. Iya, udah hilang. Udah. Udah. Udah record. Oke. Ini mulai aja kali ya? Ya. Iya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Gimana kabarnya siang hari ini? Udah pada makan belum? Belum. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik, yaitu judulnya dibawakan oleh Widya dengan moderatornya itu Widya. Jawaban Ida ini itu dia yang tahun ini berusia 17. Terus dia juga mempunyai cita-cita seorang psikolog. Hobinya itu membaca novel, mendengarkan musik, menonton film. Terus juga dia mempunyai minuman kesukaannya, yaitu teh manis. Pakai gula ya. Kalau nggak pakai gula namanya teh tamak. Terus karena kesukaannya itu warna biru. Saya langsung kasih ke moderator ya. Ya, Widya. Baik, terima kasih Dia selaku moderator. Susunan acara materi webinar kali ini, yang pertama ada pembukaan, kedua ada sesi pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Presenter kita kali ini akan membawakan materi yang berjudul open-minded. Open-minded itu sendiri keterbukaan pikiran atau pola pikir seseorang tentang suatu sudut pandang. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Nida untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kepada Bia dan Widya, udah menjelaskan sedikit tentang saya dan Widya. Terima kasih telah memaparkan susunan acara hari ini. Saya mau share screen dulu ya. Kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan. Udah ada PowerPoint-nya? Udah. Jadi saya memperkenalkan ulang ya. Nama saya Zafira Susukirana. Saya dari sekolah SMA Negeri Batam Selatan. Sekarang saya di kelas 11. Hobi saya juga tadi udah dijelasin, menonton film, mendengar musik, membaca novel, terus juga bermain badminton atau berenang juga. Saya tinggal di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.
Di sekolah saya mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Dan jika ingin menghubungi saya atau mau dengan saya, bisa nyari Instagram akun saya di @mediasosial_. Nah, menjelaskan tentang ini bingung mau presentasi apa di kedua kalinya ini. Sebenarnya ada satu materi, tetapi karena menurut saya kurang menarik, akhirnya saya minta saran kepada teman saya. Nah, ada yang bilang ngebahas open-minded aja. Alasan dia katanya open-minded ini lagi nge-hype, bahkan overhype di kalangan masyarakat, apalagi sosial media. Banyak yang ngomongin tentang open-minded karena menjadi geser arti. Padahal artinya sesungguhnya apa, tapi malah menjerumus ke yang buru-buru. Dan memang open-minded ini tidak gampang untuk dilakukan. Bahkan seorang ahli aja, itu Auguste Comte, ini ahli sosial yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi, sehingga beliau bahkan menjadi disiplin yang cukup penting di dunia. Tapi beliau gagal menerapkan open-minded ini. Beliau banyak menghasilkan teori-teori sosial yang cukup penting, namun dalam hidupnya beliau nggak mau membaca buku hasil tangan orang lain. Karena apa? Karena beliau merasa ragu, takut merasa ragu dirinya sendiri. Makanya beliau tidak ingin membaca dari pendapat-pendapat orang lain. Takut menjadi ragu, takut disalahkan, terus merasa tersudut dan direndahkan. Sebenarnya ini adalah halangan besar untuk menjadi seorang yang open-minded. Apa sih open-minded itu? Kalau dari kata-katanya, berasal dari bahasa Inggris, dua kata, open dan minded. Open itu buka, minded itu pikiran, yang pastinya akhirnya artinya berpikir terbuka. Sedangkan menurut Jonathan Barron, open-minded ini mencoba untuk berpikir secara beyond of our belief. Maksudnya selalu mencoba untuk mencari bukti baru di luar konstruk kedirian kita yang mungkin sudah tertanam. Sedangkan menurut William Morse, open-minded adalah orang yang mau untuk menerima kemungkinan alternatif dan cara berpikir yang berbeda, dan mau untuk menghadapi keraguan atas kedirian yang telah ia bangun. Karena terkadang kita menyimpulkan sesuatu itu terikat dengan suatu kepercayaan tertentu, atau mungkin sebelumnya sudah berada di zona nyamannya sendiri. Gitu. Jadi ibaratnya kita tuh melihat tuh seperti ada frame yang membingkai, ada yang membatasi sudut pandang kita. Misalkan nih, kita percaya bumi itu datar karena seorang idola kita atau panutan kita itu bilang kalau bumi itu datar. Misalkan idola kita nih menjelasin kalau bumi itu datar, buktinya ini. Dan karena dia adalah panutan kita, akhirnya kita percaya. Sampai-sampai bukti-bukti yang lain yang biasa kita pelajarin di pelajaran IPA atau menurut Badan Meteorologi, NASA, itu dianggap bohong, dianggap penipu yang membohongi dunia. Dan akhirnya lahirlah sebuah teori konspirasi. Tapi sayangnya ada yang ngawur, ada yang menggeser artinya, ada yang menangkap salah, ada yang membelokkan definisi dari open-minded ini. Apalagi di kalangan netizen sosial media yang cuman asal omong aja. Yang open-minded yang harusnya dianggap sebagai lifestyle pencerahan untuk menambah wawasan, justru dikata-katain ngawur. Misalkan nih, ada yang mengklaim dirinya mengaku-ngaku sebagai mereka ini open-minded saat menerima perubahan-perubahan yang arahnya melanggar norma dan batasan agama. Mereka juga cenderung ide-ide baru dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Dalam sosiologi, kelompok orang yang memberikan seperti ini disebut masyarakat inklusif. Lambat laun open mind mendapatkan definisi dari netizen itu sendiri. Mereka merasa orang yang open minded ini udah nggak kekontrol karena selalu seenaknya sendiri, semuanya sendiri. Jadi stigmanya seolah-olah orang yang berpikiran open-minded itu, orang yang berpikiran terbuka itu, yang berani melewati batas norma sosial.
kayak santai menanggapi alkohol dan seks bebas, dapat diajak bercanda agama, dan bahkan berani menyatakan agama. Biar lebih jelas saya jelasin ulang. Jadi misalkan banyak orang yang mengaku open-minded. Anggap aja ada dua kubu, orang open-minded beneran dan orang open-minded yang mengaku-ngaku. Dan orang yang mengaku-ngaku ini salah menangkap apa arti open-minded. Mereka malah menerima budaya-budaya yang melanggar norma kita atau agama kita sendiri. Yang menganggap open-minded itu harus pro-LGBT, minum beralkohol, merokok, terus main Twitter, terus menganggap gak punya agama atau bercandain agama, terus dengerin lagu-lagu yang harus begini. Nah, mereka menganggap kayak gitu. Akhirnya orang-orang lain yang ingin menjadi orang open-minded, yang harusnya open-minded itu baik, jadi menganggap, open-minded itu nggak bener ya, mereka malah menjerumus ke yang buruk. Nah, itu. Oleh karena itu, kita harus merespon open-minded ini. Ada beberapa ciri-cirinya. Pertama, orang open-minded cenderung suka mendiskusikan ide baru, sementara close-minded merasa jengah kalau harus berdebat. Jadi orang open-minded suka bertukar pikiran dengan orang lain. Sedangkan kalau yang close-minded, ini merasa nggak mau gue pasti benar dan lain-lain. Kedua, mereka yang open-minded lebih skeptis dan banyak kasih pertanyaan, ketimbang close-minded yang hobinya kasih statement untuk menyatakan dia itu benar. Jadi orang open-minded lebih suka mendalami atau mencari tahu hal-hal baru yang belum pernah ia dengar atau lihat. Dan ini bisa katakan bahwa dirinya benar, bukan nyari tahu, tapi malah men-statement dirinya selalu benar. Ya, open-minded ini kasih pemahaman orang lain, sementara close-minded lebih fokus ke pemahaman diri sendiri. Jadi yang harusnya netral, tapi close-minded malah salah kita dinyatakan bahwa dirinya benar. Jadi meyakinkan bahwa pemahaman dia ini paling benar. Bukan yang menjelaskan yang lain, malah percaya bahwa dirinya selalu benar. Keempat, orang minded ini biasanya mereka bilang mungkin aku salah, tapi ngasih alasan. Diikuti pertanyaan diskusif tentang hal yang dia lakukan dan lain-lain. Sementara yang close-minded justru bilang mungkin aku salah, tapi itu pendapatku sih, terserah kamu mau bilang apa. Jadi ya intinya sama aja. Mereka percaya bahwa dirinya benar dan gak mau menerima pendapat orang lain. Yang harusnya kita tampung, malah dia buang. Kelima, orang open-minded lebih tertarik untuk mendengarkan ketimbang berbicara. Dan orang close-minded justru nyuruh orang lain untuk tidak berbicara lagi. Yang keenam, open-minded pemikiran dengan konsep berbeda, memproses dan memikirkannya, lalu melakukan redefinisi dari apa yang dia pahami. Mereka tahu kapan harus berhenti dan mereka tahu kapan harus berargumen. Ketujuh, si open-minded selalu takut statement mereka salah. Untuk itu mereka memikirkannya benar-benar dan tidak keberatan menerima kritik. Jadi orang open-minded ini nggak menganggap dirinya selalu benar, menganggap bahwa mungkin bisa aja punya gue salah. Jadi silahkan kalau mau ngasih pendapat lain atau mau mengkritik juga silahkan. Tuh, open-minded seperti itu. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, berarti bisa disimpulkan bahwa close-minded itu kebalikan kata dari open-minded. Atau close-minded itu sering biasa disebut dogmatis, berpikiran tertutup. Tapi emang berpikiran tertutup ini sifat alami dari manusia. Kita selalu berpikir bahwa kita adalah orang yang berpikiran terbuka, kita orang yang open-minded. Meski seringnya persepsi kita hanya condong ke satu sisi saja, kita cenderung sulit untuk mengubah opini kita dan akan memunculkan mereka yang opininya berbeda dengan kita. Dan tentu saja ini akan membuat lawan bicara kita jadi bereaksi sama, misalkan marah atau dan lain-lain. Akhirnya yang terjadi adalah semua orang menjadi defensif dan berusaha untuk membuktikan bahwa pemikiran dan persepsi mereka itu benar. Kebenaran bahkan ilmiah yang tidak dapat terbantahkan. Penyangkalan dalam teori
psikoanalitis dideskripsikan sebagai yang bersifat psikologis yang kita gunakan untuk mengurangi kecemasan. Jadi ya berpikiran tutup itu sifat alami manusia. Otak kita berupaya untuk mengurangi jumlah kebutuhan berpikir kapanpun dan dimanapun bisa dilakukan. Itulah kenapa kita menciptakan stereotip sehingga tindakan dan keputusan bisa diotomatisasi. Kecenderungan otak yang demikian bisa dimengerti. Berpikir itu sulit, berpikir itu membutuhkan waktu, energi, resiko, membuat kesalahan, dan sebagainya. Intinya otak kita itu seperti mesin yang menciptakan stereotip dan bias sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal inilah yang membuat pikiran menjadi cenderung close-minded. Dr. Saul Levine dari Psychology Today meyakini bahwa pemikiran bias yang demikian mungkin berasal dari keinginan dari dalam diri kita untuk informasi yang bersifat positif dan agreeable. Karena tidak ada seorang pun yang ingin mendengar bahwa mereka itu salah. Lalu apa pentingnya open-minded ini? Kita pasti sudah sama-sama tahu, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar, kita diharuskan untuk melakukan penelitian, memiliki data yang valid dan teruji, serta metode, cara, atau kemampuan analisis yang tepat pula. Makanya ada namanya karya tulis ilmiah. Terus kalau di kuliah deskripsi, kita membandingkan banyak data. Dalam proses berpikir ini, tidak jarang manusia memiliki yang kurang banyak, sampel penelitiannya kurang akurat, atau bahkan metode analisisnya yang salah. Termasuk juga tingkat kecerdasan manusia untuk melakukan proses berpikir ini pun sangat mempengaruhi. Sehingga inilah kenapa manusia sangat rentan terhadap kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga manusia dapat mencapai kebenaran yang hakiki jika proses berpikirnya tidak terdapat kecacatan. Contohnya seperti Newton dengan teori gravitasinya. Sulit untuk menyangkal bahwa cara orang tua mendidik kita, pergaulan yang kita miliki dari kecil hingga saat ini, secara langsung akan membentuk karakter, kepribadian, bahkan sudut pandang yang kita punya. Nah, sudut pandang ini yang menjadi poin penting, karena tiap manusia punya sudut pandang berbeda-beda yang mungkin terbilang unik, maka kesimpulan yang dihasilkan pun tidak sama. Kalaupun sama secara inti, akan ditemukan beberapa detail pasti berbeda. Karena itulah pada akhirnya ada data pembanding hasil berpikir orang lain yang bisa jadi lebih benar dari apa yang disebutkan atau setidaknya melengkapi kebenaran yang sudah kita hasilkan. Maka dari itu penting untuk kita menjadi orang yang open-minded agar kebenaran dapat tercapai secara maksimal dengan menerima hasil berpikir orang lain. Nah, menerima ini adalah kata kunci untuk open-minded. Makin banyak data dan alternatif berpikir yang kita peroleh, kesimpulan yang akan kita hasilkan pun pasti akan semakin perfect. Diskusi dengan banyak orang tentang produk yang mau dipasarkan, atau hal apapun itu, pasti hasilnya akan lebih bagus daripada hanya memutuskannya secara sepihak. Ada beberapa aspek dari keterbukaan pikiran. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah berpikiran terbuka sering digunakan sebagai sinonim untuk tidak berprasangka atau toleran. Dari perspektif psikologis, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang mau mempertimbangkan perspektif lain atau untuk mencoba pengalaman baru. Keterbukaan pikiran juga dapat berupa mengajukan pertanyaan dan aktif mencari informasi yang menantang keyakinan Anda. Seperti yang tadi di meresapi definisi, kita aktif untuk bertanya, bukan untuk memberi statement bahwa kita benar. Ini juga mencakup keyakinan bahwa orang lain harus bebas mengekspresikan keyakinan dan argumen mereka, bahkan jika Anda tidak harus setuju dengan pandangan itu. Makanya di Indonesia itu ada hak kebebasan berpendapat. Nah, sebenarnya kita udah belum sih? Ini ada beberapa ciri-cirinya. Pertama, orang open-minded itu penasaran mendengar apa yang dipikirkan orang lain. Kayak misalkan, kita ngeliat orang, cewek cantik atau cowok ganteng. Menurut lo, dia bagaimana? Jadi dia tidak
dengan pikirannya sendiri, tapi mencari tahu orang lain juga berpikir seperti apa. Kedua, dapat ditantang gagasannya. Maka dari orang yang open-minded itu suka berdebat. Ketiga, mereka tidak marah ketika mereka salah. Seperti yang tadi, orang open-minded suka menerima kritik, suka menerima saran, karena emang mereka percaya bahwa pendapatnya belum tentu benar. Keempat, mereka memiliki empati terhadap orang lain. Nah, orang open-minded itu pasti mencari tahu alasan seseorang berbuat sesuatu. Misalkan, maaf ada pencuri, terus pasti mereka berpikir kenapa orang itu mencuri, pasti ada alasan di baliknya. Dan akhirnya setelah kita tahu alasannya, yang mungkin mencari uang untuk keluarganya, udah nggak ada kerjaan lagi, dan lain-lain, akhirnya kita memiliki empati terhadap orang itu. Kelima, mereka berpikir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Bisa jadi pendapatnya sama, seperti itu. Mereka rendah hati tentang pengetahuan dan keahlian mereka sendiri. Orang open-minded suka membagikan pendapatnya atau suka mengajarkan orang lain dan tidak memendam ilmu yang dia dapatkan untuk diri sendiri. Lanjut, ada orang open-minded percaya bahwa orang lain memiliki hak untuk membagikan kepercayaan dan pikiran mereka. Nah, yang tadi, mereka suka berdebat, suka bertukar pikiran, dan tidak hanya dari pendapat mereka sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi open-minded ini. Pertama, kepribadian. Dalam model 5 faktor kepribadian manusia, keterbukaan terhadap pengalaman adalah salah satu dari 5 dimensi luas yang membentuk kepribadian manusia. Ciri kepribadian ini memiliki banyak sifat yang sama dengan pikiran terbuka, seperti mau mempertimbangkan pengalaman dan gagasan baru dan terlibat dalam pemeriksaan diri. Kedua, nyaman dengan ambiguitas. Orang memiliki berbagai tingkat kenyamanan ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Terlalu banyak ambiguitas membuat orang merasa tidak nyaman dan bahkan tertekan. Dogmatisme atau ini kadang-kadang merupakan upaya untuk menjaga hal-hal sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Dengan menolak ide-ide baru, ide-ide alternatif yang mungkin menantang kepercayaan kita atau orang itu, dapat meminimalkan ketidakpastian dan resiko yang, atau setidaknya persepsi risiko mereka. Penelitian yang lebih lama memang mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa orang yang berpikiran tertutup kurang mampu mentolerir ketidakkonsistenan kognitif. Dan terakhir ada keahlian. Penelitian menunjukkan bahwa orang berharap para ahli menjadi lebih dogmatis tentang bidang keahlian mereka. Ketika orang merasa bahwa mereka lebih berpengetahuan atau terampil dalam suatu bidang daripada orang lain, mereka cenderung berpikiran terbuka. Terus apa manfaatnya dari open-minded? Banyak banget. Pertama, mendapatkan wawasan, menantang keyakinan Anda atau pendapat Anda, dan mempertimbangkan bagaimana ide-ide baru dapat memberi Anda wawasan baru, tidak hanya tentang dunia, itu juga dapat mengajarkan Anda hal-hal baru tentang diri Anda. Kedua, memiliki pengalaman baru. Terbuka untuk ide-ide lain juga dapat membuka Anda terhadap pengalaman baru. Ketiga, mencapai pertumbuhan pribadi. Menjaga pikiran terbuka dapat membantu Anda tumbuh sebagai pribadi yang baik. Anda belajar hal baru tentang dunia dan orang-orang di sekitar Anda. Lalu ada menjadi kuat secara mental. Tetap terbuka terhadap gagasan dan pengalaman baru dapat membantu Anda menjadi orang lebih kuat dan lebih bersemangat. Karena pengalaman dan pengetahuan Anda terus saling membangun. Lanjut, ada lebih optimis. Salah satu masalah dengan tetap berpikiran tertutup atau dogmatis adalah sering menimbulkan perasaan negatif yang lebih besar. Bersikap terbuka atau open-minded dapat membantu menginspirasi sikap yang lebih optimis terhadap kehidupan dan masa depan. Jadi Anda tidak gampang menyerah. Terakhir, ada mempelajari hal-hal baru. Sulit untuk terus belajar ketika Anda mengelilingi diri Anda dengan ide-ide lama yang sama. Mendorong batas-batas Anda dan menjangkau orang-orang dengan berbagai perspektif dan pengalaman dapat membantu Anda menjaga pikiran Anda tetap segar.
Bagaimana cara menjadi orang open-minded? Karena open-minded itu banyak manfaatnya, menambah wawasan baru. Nah, ini cara menjadi orang yang open-minded. Pertama, stimulasi telinga Anda dengan musik berbeda. Tidak hanya di hal-hal formal, di kantor atau di sekolah, membahas hal-hal pelajaran. Dari hal kecil seperti mendengarkan itu bisa membuat Anda jadi open-minded. Misalkan Anda lebih suka lagu-lagu barat, jadi meng-head lagu-lagu lain. Misalkan lagu India, lagu Korea, lagu Jepang. Jadi nggak suka. Dan kayak, apa sih? Kok aneh lagunya gini. Jadi coba stimulasi, coba dengerin musik yang tidak pernah Anda dengar. Dan menerima bahwa, oh, ini beda ya. Dan setiap orang punya kesukaannya beda-beda. Jadi Anda lebih mengerti mengapa orang lain suka dengan musik itu, misalkan. Kedua, sama, stimulasi mata Anda dengan pandangan yang berbeda. Nikmati memandang hal-hal yang berbeda. Coba menikmati berbagai bentuk seni visual, atau memandang sesuatu yang tidak pernah Anda pandang. Bukan hanya dari kertas, dari buku, atau dari laptop, atau mungkin cuma ngeliat wajah-wajah orang teman-teman dekat, atau atasan, bawahan, atau bahkan cuma wallpaper di kamar atau di kantor. Misalkan nggak suka film horor, coba tonton film horor. Coba apa yang selama ini kalian hindari. Apapun yang menjadi objek pandangan Anda, sepanjang itu nggak buruk dan tidak menimbulkan dosa, itu nggak apa-apa. Sekalipun Anda tidak menyukainya, tetaplah berfungsi dengan sebaik-baiknya, yaitu menstimulasi dan memprovokasi pikiran Anda. Lanjut, yang ketiga, ada pelajari perbedaan orang dan gaya hidupnya. Apalagi di Indonesia, banyak banget sukunya. Ada yang Batak, Sunda, Jawa, ada orang Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Ingat, pelajarin aja. Tidak harus menjadi bagian dari mereka. Apalagi kalau memang tidak sesuai dengan norma atau tata nilai yang Anda punya selama ini. Karena dengan belajar, wawasan Anda akan menjadi kaya dan akhirnya pikiran Anda menjadi terbuka. Keempat, pelajari sesuatu yang baru. Misalkan nggak pernah main basket, golf, terjun payung, bungee jumping, terus nggak suka berenang, coba aja dulu. Atau mau nyoba web design, terus taekwondo, public speaking, dan lain-lain. Pasti lama-lama juga terbiasa dan akhirnya suka dan menambah wawasan. Kelima, pelajari perspektif orang lain. Karena otak kita, pikiran kita berbeda-beda, diciptakan tidak sama. Coba pelajari. Apa yang penting baginya, apa yang disadari dan nggak disadarinya. Apa pikirannya sama terbuka dengan saya? Apa sih niat positif di belakang kelakuan orang ini? Apa sih niat negatif yang dilakukan orang itu? Jika Anda sering melihat suatu gedung cuma dari sisi kanan, coba lihat dari sisi kiri. Rasain perbedaannya dari persepsi tempat lain. Lanjut, bijaklah dalam merespons suatu informasi. Usahakan agar kamu bisa menahan keinginan untuk memberikan reaksi yang negatif, seperti marah, nggak suka, atau meninggalkan tempat langsung karena tidak suka berdebat, dan lain-lain. Sebaliknya, bersikaplah yang lebih bijak dengan mendengarkan orang lain dan meluangkan waktu untuk berpikir dan mencoba dirimu pada posisi orang lain hingga sesuatu cara pandang mereka. Yang harus kamu pahami dan ingat bahwa tidak mungkin semua orang memiliki sampai lain dan menyetujui. Ketujuh, rajin bersosialisasi luas berbagai ide yang unik dan berbeda-beda. Ini kunci penting agar kamu bisa menjadi orang open-minded. Perluas circle pertemanan dan yang tentunya menjurus ke arah baik, jangan yang toksik. Karena dengan memperluas circle atau lingkaran pertemanan, kamu akan banyak mempelajari hal baru dan ketemu orang yang baru, pemikiran berbeda-beda yang akan memperluas wawasan kamu.
Kedelapan, jauhi kebiasaan berasumsi. Sering banget kita berasumsi. Dan ini salah satu faktor utama yang menjadi penghalang seseorang bisa berpikiran terbuka. Terlalu banyak berasumsi juga bisa menghalangi seseorang melakukan suatu tindakan. Jadi mulai sekarang, sebisa mungkin hentikan kebiasaan berasumsi. Daripada banyak berasumsi dan menebak-nebak, jauh lebih baik kalau mencari tahu secara langsung. Selain dapat membuat dirimu lebih yakin, tentunya kamu juga akan mendapatkan pengalaman yang tidak akan kamu dapatkan jika hanya terus berasumsi. Kesembilan, jangan kaku. Untuk menjadi orang yang open-minded, kamu harus bersikap fleksibel dalam menerima hal-hal baru dan berusaha merangkul ide-ide baru. Kamu akan banyak mengalami keberhasilan, bahagia, bangga, gagal, kecewa, bahkan hingga sedih. Perlahan-lahan kamu akan paham bahwa keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang biasa. Kamu juga bisa menerima ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan kamu masih bisa melihat sisi positif dari hal-hal negatif yang kamu alami dan bangkit kembali. Makanya, manfaat open-minded itu lebih optimis dan gak gampang nyerah. Yang terakhir adalah mendengar. Ini penting banget. Banyak mendengar daripada bicara itu salah satu kunci menjadi orang yang open-minded. Banyak bicara bagus, tapi kita harus tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus berargumen. Kamu bisa kok berpendapat, tapi jangan seakan-akan memaksa orang lain untuk mengiyakan pendapat kamu itu. Tetap harus objektif, dan ingat, jangan sering berasumsi negatif terhadap suatu hal. Itulah gunanya mendengarkan terlebih dahulu. Lalu cari tahu kenapa kamu bisa berasumsi. Kenapa nggak dicoba pikir dari segala sisi? Kalau menurut Frank Zappa, mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open. Jadi pikiran itu kayak parasut, gak bakal bekerja kalau itu nggak terbuka. Maka mulai dari sekarang, cobalah untuk berpikiran terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada Nida. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab telah dibuka. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa diketik di kolom chat atau open mic. Mungkin dia ingin bertanya.
Ya, boleh. Tadi kan pembahasannya tentang open-minded nih. Dampaknya itu apa sih bagi kehidupan sehari-hari gitu? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu karena kita nggak mau open minded, jadinya kita tidak tahu dunia baru, maksudnya hal-hal yang baru. Karena kan kita kan globalisasi ya, banyak teknologi baru atau mungkin teori-teori baru. Jadi kita tuh ibaratnya nggak update lah dengan dunia ini. Dan kita juga pertemanannya jadi dikit. Karena yang kita obrolin ya cuma sama si ini doang, si itu doang. Kita nggak sering bertukar pikiran. Kayak tadi tuh, pikiran itu nggak bekerja kalau nggak terbuka. Jadi ibaratnya otak kita ya stuck aja di situ kalau nggak pernah gitu. Oke, makasih Nida. Sama. Dia mau nanya? Menurut Nida tentang pemikiran kan pemikiran orang-orang yang milih-milih temen gitu. Maksudnya milih-milih temennya tuh kan temen kan emang harusnya dipilih gitu kan. Kayak harus temen membangun ke sisi yang positif. Menurut Nida kalau ada orang yang beranggapan tentang teman itu harus dipilih, tapi dipilihnya dalam sisi yang positifnya gitu, bukan untuk yang kayak dia temenan karena ini karena itu, karena tentang suatu hal gitu loh. Menurut Nida gimana? Tanggapannya ya benar, itu namanya pertemanan emang dipilih, bukan cuman ya, menurut aku emang bukan cuman baik buruk doang, karena kan sifat kita kan beda-beda juga nih. Kita pasti punya teman yang nyambung banget sama teman yang biasa aja, yang enak buat diajak ngobrol berat misalnya gitu, sama cuman yang dibahas cuma pelajaran dan yang lain. Dia tanggapannya ya nggak apa-apa milih-milih teman, emang harus gitu. Tapi ya bukan berarti harus menjauhkan teman yang kenapa gitu. Karena semua orang pasti alasan untuk bertindak yang seperti itu misalkan gitu nggak? Ada pertanyaan dari Miss Valentina. Trik menghadapi teman yang close minded gimana ya? Silahkan Nida. Yang close minded itu ya, karena ini pembahasannya ibaratnya pembahasan harus benar-benar jelasin banget. Jadi bisa kita menjelaskan case seperti ini, ibaratnya sosialisasi tentang open minded gitu. Jadi biar lebih mengerti, lebih memahami kenapa harus open minded, terus kenapa harus menerima hal baru dan nggak stuck di titik itu doang. Jadi nggak bisa cuman dinasehatin biasa doang. Jadi harus dijelasin perlahan-lahan kenapa kamu harus open minded, kenapa kenapa nggak boleh close minded aja gitu. Jadi ya harus dijelasin pelan-pelan, nggak bisa langsung lu tuh harusnya open minded dong, bilang gini. Kalau bertindak seperti itu justru kamu close minded yang memaksakan statement kamu, karena setiap orang kan punya pilihannya masing-masing ya, mau jadi close minded atau open minded itu punya pilihannya masing-masing. Jadi ya setelah kita jelaskan open minded itu gimana, kenapa harus open minded, kalau dia mengerti ya syukur, kalau enggak ya silahkan meneruskan apa yang sudah kamu percayai gitu. Seperti itu. Orang tua zaman sekarang kan close minded gitu kan, karena pikirannya masih terbawa zaman dulu gitu, zamannya dia. Gimana sih caranya biar orang tua tuh bisa open minded
jalan pikirannya tuh nggak biar nggak ngikutin zaman dulu sama zaman sekarang kan udah beda. Gimana cara jelasin? Nah, iya. Itu sebenarnya hampir sama aja sih kayak teman tadi. Cuman kan kalau orang tua kan emang udah hidup yang lalu tuh, dan punya perannya sendiri mungkin di budayanya atau di lingkungannya sendiri, itu pasti udah punya kepercayaan sendiri kan. Dan apalagi sekarang yang dunia kita yang baru banget ibaratnya, pasti susah menerimanya. Awalnya juga kalau buat orang tua saya sendiri ya kadang seperti itu. Cuman ya saya jelasin pelan-pelan, sekarang tuh gak gini mak, sekarang tuh yang benar tuh yang diperbarui ini gitu. Jadi biar orang tua kita tuh ngerti, tapi emang gak langsung ngerti sih. Tapi kalau kita terus-terusan bahas, terus-terusan kayak jelasin, lama juga orang tua kita ngerti gitu. Kalau aku sendiri sih kayak gitu, pengalaman sendiri. Ada lagi? Kalau nggak ada, kesimpulannya aja, Lid. Ya, sesi tanya jawab telah selesai. Materi yang sangat menarik banget. Gak terasa waktu udah di penghujung. Kesimpulannya, kunci open-minded itu adalah menerima pendapat orang lain, menerima hal-hal yang belum pernah kita lihat atau dengar, tanpa harus mengikuti hal tersebut. Dan jadilah orang yang open-minded agar wawasan kita lebih luas dan menjadikan hidup kita lebih berkualitas. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah di-share oleh host di kolom chat. Saya kembalikan kepada Bia. Bia kayaknya sinyalnya jelek dari tadi bilang. Ya. Mungkin masuk lagi. Bia, udah bisa. Ini udah. Makasih Nida dan Widya. Sudah menjelaskan materi tentang open-minded. Cukup menarik untuk kalangan remaja saat ini. Oh ya, untuk para partisipan, harap untuk mengisi absensi yang sudah tertera di kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Materi yang